Selamat malam. Kita malam ini akan belajar tentang KNN yang akan kita pakai untuk menyelesaikan persoalan regresi. Ya, ini sumbernya kemudian oke, hampir sama dengan praktikum sebelumnya karena kita akan memakai database maaf, kita akan memakai algoritma yang sama. Jadi kita import, NumPy dan, Panda, ya NumPy untuk ngurusin angka, Panda untuk ngurusin, eee data berupa tabel begitu yang nanti akan kita ambil atau kita baca dari file CSV. Kali ini kita akan menggunakan, dataset dari, UCI, Machine Learning Dataset, yang namanya SLAM Test Data, ya. Oke, ini salah, ini saya hapus saja, ini nggak perlu, ya. Ini nggak perlu, saya hapus saja. Sorry. Ya, sorry, tadi harusnya sampai sini kalau ini sudah di, share ya di, tempat Anda, lalu ketika kita buka kita akan masuk ke Google Colab ya, oke, saya lanjut tadi saya menerangkan sudah sampai di sini ya, ini tidak perlu, akan saya hapus saja. Oke, jadi ini dataset dari, UCI Machine Learning, ada di mana UCI Machine Learning, saya coba tadi saya udah. Oke, ini datasetnya ada di sini, ada banyak sekali dataset. Ya, nanti Anda boleh milih dataset yang akan dipakai. Untuk kali ini tadi saya memakai salah satu dataset yang ada di sini. Apa ya namanya tadi ya? Ya, ini. Ya, ini dataset yang saya pakai. Ya, ini. Oke, kita kembali ke sini ya. Ini adalah perintah untuk download. Apakah bisa kalau datasetnya lokal di komputer Anda? Bisa ya, bisa. Nanti, kalau kita pakai Google Colab, kita akan memakai Google Drive untuk menyimpan data, kemudian nanti data di Google Drive bisa kita upload ke sini. Tapi di lain waktu akan saya sampaikan ya. Untuk kali ini kita pakai dataset publik yang ada di internet saja. Oke, lalu kita baca ini file CSV pada dasarnya ya. Lalu, kita, pisah yang X yang mana, yang Y yang mana ya. Oke, setelah kita baca sebentar. Sorry, ya maaf ini harusnya di-run dulu. Ya tadi ada pesan ya, PD is not defined. Kenapa? Karena tadi kita belum menjalankan perintah import, Panda SPD ya. Oke, sekarang saya perintahkan download dataset ya. Kita akan mendapatkan datasetnya ada 103 baris, 11 kolom ya. Untuk memerintahkan, menampilkan baris dan kolom ini kita pakai perintah shape ya. Kebetulan tadi datanya kita simpan di dalam variabel namanya data. Jadi data shape kita ingin tahu variabel data itu shape-nya atau, apa, panjang lebarnya berapa ya, barisnya berapa, kolomnya berapa. Lalu di sini kita juga memerintahkan X itu adalah array ya untuk semua baris tapi dari kolom nomor 1 sampai dengan 10 ya, kita lihat datanya seperti apa. Kita lihat 3 data yang pertama, ini adalah 3 data yang pertama, lalu kita lihat X-nya ya. X-nya tadi kita isi dari data semen, slag, fly ash dan sebagainya ya sampai di sini.
ya. Lalu, Y-nya tadi saya bilang Y-nya adalah array semua baris untuk kolom yang ke-10 saja. Eee, saya akan tampilkan 9 baris pertama ya. Ini untuk X, sorry, ini untuk Y saya tampilkan 3 baris pertama saja ya. Jadi ini tadi 34,99, 41,14, sama 41,81. Ini akan menjadi Y ya. Oke, nah kita akan bagi datanya 60% training, 40% testing ya. Ini perintahnya ya. Kita split ya X dan Y ya. Test size-nya 40% sehingga kita dapat X train, X test, Y train, Y test. Oke, misalkan Y yang akan kita perkirakan adalah compressive strength 20 HD ya. Ini kolom terakhir tadi ya. Sedangkan X-nya adalah kolom dari semen, slag, fly, ash dan sebagainya. Ya, ada 9 kolom ya. Lalu kita akan latih KNN regresor kita ya. Ini kita download, lagi-lagi kita download ya KNN regressor ya. Kemudian kita akan pakai, misalkan kita memakai K-nya sama dengan 10 ya, ini K-nya di sini 10 boleh diganti ya. Lalu kita akan fit, akan latih dia dengan X trend dan Y trend ya. Kita jalankan ini. Oke, ini adalah model kita ya, KNN regresor kita ya. Lalu kita akan menghitung atau memprediksi ya, memprediksi nilai prediksi dari masing-masing nilai X test ya. Kita lihat ya, ini adalah hasil prediksinya ya. Kita akan bandingkan dengan nilai Y test aslinya. Ya, kita lihat nilai Y test aslinya adalah 31,9, nilai perkiraannya 33. 32 aslinya 26, perkiraannya 32, aslinya 30, perkiraannya 32, aslinya 29, perkiraannya 33, aslinya 44, perkiraannya 41 dan seterusnya. Ya. Yang ini adalah nilai perkiraan atau hasil prediksi kita ya, yang bawah ini adalah data aslinya. Nah, kita ingin melihat kualitas tebakan kita atau kualitas prediksi kita dengan mean square error. Caranya dengan apa namanya? Kita pangkatkan 2, kemudian ditambahkan ya, ditambahkan lalu di rata-rata ya. Ini kita hitung ya. Kita ketemu MSI-nya 31, sekian. Oke. Jadi regresi kita KNN kita sudah berhasil untuk melakukan regresi dengan mean square error-nya 31,85. Terima kasih, selamat belajar.